yang akan kita bahas kali ini itu punya makna yang berbeda. Kalau misalkan kalian pernah dengar PSAK 109 ini itu membahas mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Namun menariknya PSAK 109 saat ini yang akan kita bahas itu bukan lagi mengenai standar akuntansi terkait zakat, infak, ataupun sedekah. Tetapi yang akan kita bahas kali ini itu mengenai instrumen keuangan. Lalu, kenapa perubahan itu bisa terjadi? Nah, sebelum kita membahas itu, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai latar belakang dari PSAK 109 ini. Instrumen keuangan merupakan bagian penting dalam aktivitas bisnis modern, karena hampir setiap perusahaan memiliki kas, piutang, investasi, maupun utang yang harus dicatat dan dilaporkan secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar akuntansi yang mengatur pelaporan instrumen keuangan secara konsisten dan transparan. Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bahwa Indonesia telah melakukan penyesuaian nomor standar akuntansi PSAK 109 yang saat ini mengatur instrumen keuangan, sebelumnya dikenal sebagai PSAK 71. Sementara PSAK lama yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah telah dipindahkan ke kelompok standar seri 400. PSAK 109 juga merupakan hasil konvergensi dengan IFRS 9 Financial Instrument yang diterbitkan oleh IASB. PSAK 109 merupakan standar yang mengatur pelaporan akuntansi atas instrumen keuangan, mulai dari pengakuan hingga pengungkapannya dalam laporan keuangan. Tujuan utama standar ini adalah menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kalian tahu gak sih konsep dasar instrumen keuangan itu apa? Dan kira-kira jenisnya itu apa aja sih? Yang pertama, itu ada definisi instrumen keuangan. Nah, jadi instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi satu pihak dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas bagi pihak lain. Yang kedua, itu ada jenis-jenis instrumen keuangan. Nah, jenis-jenis instrumen keuangan ini terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama, itu ada aset keuangan. Nah, aset keuangan itu meliputi kas, piutang, deposito, obligasi, dan investasi saham. Lalu, yang kedua, dia ada liabilitas keuangan. Nah, liabilitas keuangan ini tuh meliputi utang usaha, utang bank, dan obligasi yang diterbitkan. Lalu, yang ketiga, ada instrumen ekuitas. Nah, kalau misalkan instrumen ekuitas ini tuh meliputinya saham biasa dan saham preferensi. Nah, kalau ruang lingkup PSAK 109 sebenarnya tuh apa aja sih? Yang pertama, kita akan membahas transaksi yang dicakup oleh PSAK 109. Nah, PSAK 109 ini mencakup transaksi yang berkaitan dengan instrumen keuangan. Yang kedua, yaitu instrumen yang termasuk dalam ruang lingkup. Nah, di dalamnya itu terdapat aset keuangan. Contohnya tuh seperti piutang, investasi obligasi, dan investasi saham. Lalu yang kedua itu ada liabilitas keuangan, contohnya utang bank dan utang usaha. Lalu yang ketiga itu ada instrumen derivatif, yang dimana contohnya itu yang pertama adalah kontrak forward, yang kedua ada swap, dan yang ketiga ada option. Nah, yang ketiga itu ada instrumen yang tidak termasuk dalam si ruang lingkup tersebut. Nah, beberapa transaksinya itu yang dikecualikan ada 4. Yang pertama ada investasi pada entitas anak, yang kedua ada sewa, dan yang ketiga ada kontrak asuransi, dan yang keempat yang terakhir yaitu imbal kerja. Nah, setelah kita membahas mengenai konsep dasar dan ruang lingkup PSAK 109 mengenai instrumen keuangan, kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi instrumen keuangan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengakuan awal instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan itu diakui ketika entitas itu menjadi bagian dalam kontrak instrumen tersebut. Lalu yang kedua, kapan sih instrumen keuangan tersebut diakui? Nah, instrumen itu diakui saat hak dan kewajiban kontraktual dimulai berlaku. Yang ketiga, ada penghentian pengakuan atau derecognition. Nah, di dalamnya dibagi menjadi 2, ada derecognition aset keuangan. Aset keuangan itu dihentikan pengakuannya ketika hak arus kas berakhir atau aset dialihkan kepada pihak lain. Lalu yang kedua, ada derecognition liabilitas keuangan. Nah, liabilitas ini dihentikan pengakuannya ketika kewajiban telah dilunasi atau dibatalkan. Klasifikasi instrumen keuangan dalam PSAK 109 mengklasifikasikan aset keuangan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu ada biaya amortisasi.
digunakan untuk instrumen yang dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual. Yang kedua yaitu fair value through other comprehensive income, di mana nilai wajar dengan perubahan nilai diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ACS. Yang ketiga yaitu ada fair value through profit or loss, di mana nilai wajar dengan perubahan nilai diakui langsung dalam laba rugi. Klasifikasi ini menentukan bagaimana instrumen keuangan akan diukur dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran di dalam instrumen keuangan, yaitu pada pengukuran dalam instrumen keuangan saat pertama kali diakui, instrumen keuangan diukur sebesar nilai wajarnya atau fair value dan transaction cost-nya. Setelah itu, pengukuran selanjutnya dilakukan sesuai klasifikasinya yang sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang akan dibahas itu mengenai penurunan nilai atau impairment dalam instrumen keuangan, di mana dalam impairment tersebut merupakan penurunan nilai aset kerugian akibat risiko kredit. Dalam PSAK 109 ini, penurunan nilai atau impairment ini menggunakan pendekatan expected credit loss atau ECL, di mana ECL ini merupakan model estimasi kerugian kredit di masa depan yang bertujuan untuk mengantisipasi potensi gagal bayar lebih dini dengan dampak untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Jadi intinya, melalui pendekatan ini perusahaan tidak menunggu sampai terjadi gagal bayar, tetapi sudah memperkirakan kemungkinan kerugian kredit di masa depan. Selanjutnya adalah hedge accounting. Hedge accounting merupakan teknik akuntansi yang digunakan perusahaan untuk mencerminkan aktivitas manajemen risiko yang mereka lakukan. Tujuan utamanya adalah mengurangi dampak fluktuasi yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan seperti perubahan harga suku bunga maupun nilai tukar mata uang. Dalam praktiknya, hedge accounting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fair value hedge yang digunakan untuk melindungi nilai wajar aset atau liabilitas, cash flow hedge yang digunakan untuk melindungi arus kas di masa depan, serta hedge of net investment yang digunakan untuk melindungi investasi pada entitas luar negeri. Dengan adanya hedge accounting, dampak ekonomi aktivitas lindung nilai dapat tercermin secara lebih tepat dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya hedge accounting, dampak ekonomi dari aktivitas lindung nilai dapat tercermin secara lebih tepat dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya mengenai penyajian instrumen keuangan dalam laporan keuangan. Instrumen keuangan dapat disajikan dalam laporan posisi keuangan yang meliputi aset keuangan, liabilitas keuangan, dan ekuitas. Selain itu, keuntungan maupun kerugian yang berasal dari instrumen keuangan akan dicatat dalam laporan laba rugi. Untuk instrumen tertentu yang diklasifikasikan sebagai fair value through other comprehensive income, perubahan nilai akan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI. Dengan demikian, penyajian instrumen keuangan akan menyesuaikan dengan klasifikasi dan karakteristik masing-masing instrumen. Yang terakhir adalah pengungkapan. Pengungkapan bertujuan memberikan informasi yang memadai kepada pengguna laporan keuangan mengenai berbagai risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, yaitu risiko ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya, kemudian risiko likuiditas, yaitu risiko ketika perusahaan mengalami kesulitan dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Selain itu, terdapat risiko pasar yang terdiri atas risiko perubahan suku bunga, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko perubahan harga. Perusahaan juga wajib mengungkapkan metode serta asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar atau fair value suatu instrumen keuangan. Melalui pengungkapan ini, pengguna laporan keuangan dapat memahami tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut. Nah, dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PSAK 109 merupakan standar yang sangat penting dalam laporan instrumen keuangan yang diatur secara komprehensif. Instrumen keuangan ini meliputi pengakuan, klasifikasi, pengukuran, hedge accounting, penyajian, hingga pengungkapan. Dalam PSAK 109 membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, relevan, dan andal.